Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Sari dan Gavin teman pagi ini di program rutin kita di Ramadan tahun ini di Obsesi ya, obrolan sehat sahur dini hari, masih kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo ya. Dan tema kita insya Allah pagi ini kita masih melanjutkan terkait dengan TBC atau tuberkulosis atau TB atau TBC sama saja lah itu ya. Dan yang lebih barangkali saya masih Donald Gavin, Vin ya. Oke. Iya, Pak Ari. Ya, yang lebih harus menjadi momentum lah. Karena hari ini itu merupakan hari tuberkulosis sedunia. Tanggal 24 tanggal Maret. 24 Maret ya. Jadi sekali lagi hari ini adalah hari TBC. Dan semoga dengan nanti saya pengen tanya ke Dr. Lesti apa sih tujuannya sebenarnya dengan diadakannya hari TBC itu ya. Jadi saya masih bersama Dr. Lesti kan ini. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Sehat Dok pagi ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah masih bersama dengan kita kembali hadir. Ya. Sahur lagi kita bertiga lagi Dok. Iya Dok, hari ini tanggal 24. Apa ini momentum apa sih sebenarnya sehingga 24 Maret itu diperingati sebagai hari TB? Oh ya, hari ini tanggal 24 ada hari TB sedunia ya. Jadi memang ini adalah momentum bahwa mengingatkan pada kita bahwa Indonesia itu mewujudkan untuk biar kita mengingat bahwa ada namanya eliminasi TB di tahun 2030 ya. Jadi ini adalah salah satu momentum untuk mengingatkan pada kita bahwa oh ini adalah hari TB sedunia. Jadi biar kita mengingat untuk bisa mewujudkan eliminasi TB di tahun 2030. Maksudnya eliminasi tahun 2030 itu apa sih Dok? Ya Indonesia bebas TB di tahun 2030. Bisa ya. Insya Allah kalau kita sama-sama berusaha, sama-sama membantu pemerintah untuk mewujudkan hal itu. Secara medis bisa Dok ya, katakanlah Indonesia bebas TB itu apabila on program gitu bisa ya Dok ya? Insya Allah bisa ya? Insya Allah ya. Tapi memang perlu kerja keras ya kita semua ya. Khususnya mungkin teman-teman yang menderita TB atau mungkin keluarganya. Tidak hanya itu sih sebenarnya ya, jadi semua masyarakat harus bahu-membahu ini untuk bersama-sama Dok, kenapa tanggal 24 diperingati hari TB Dok? Apa sih momentum di situ? Mungkin saat ditemukannya kuman atau saya itu agak blank ini soalnya. Iya, memang tanggal itu adalah tahun ditemukannya kuman tuberkulosis oleh Robert Koch waktu itu. Benar ternyata, Vin. Iya, oh gitu ya Dok ya. Oke. Dan ada momentum khusus nggak ini di RSUF kira-kira? Di TV ini nggak ada, belum ada rencana. Belum ada rencana ini sama Dokter Hesti. Sama dokter, oh gitu ya, termasuk pagi ini ya, bagian dari kita untuk mengedukasi masyarakat di hari yang istimewa 24 Maret sebagai hari TB ini. Semoga pemahaman kita semuanya terkait dengan TB ini benar-benar bisa utuh lah. Kemarin dokter sudah menyampaikan bahwa Indonesia juara 2 ya Dok ya? Iya, nomor 2. Nomor sedunia ya sekarang. Untuk melihat benar itu, jadi ayo kita kerja keras untuk bisa menurunkan lah ya, jadi menurunkan kejuaraan kita tidak juara 2 lah, paling tidak ya bebas lah seperti itu ya Dok. Nah berarti kan jumlahnya banyak banget nih di kita kalau kita juara 2 itu ya Dok. Nah saya pengen langsung saja nih pertanyaan kemarin, bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan penderita TBC secara aman dan nyaman. Penderita bisa tersenyum, kita bisa tersenyum, dokter bisa tersenyum. Iya. Seperti apa Dok? Ya memang kan kalau pasien TB kan beda sama pasien COVID dulu ya. Kalau pasien TB itu kan memang kalau dulu pasien COVID kan merasa dia diisolasi ya, kayak dikucilkan seperti itu. Nah, tapi kalau pasien TB ini kan memang nggak seperti itu penanganannya ya. Biar bisa kita berdampingan dengan aman dengan pasien TB. Jadi pas orang yang menderita TB itu memang harus punya komitmen juga. Betul. Ya. Selain dia memang harus minum obat teratur, juga etika
batuk ya. Etika batuk. Ya, etika Oke. batuk, yaitu harus Ternyata batuk juga punya etika, Win. iya ada. Jadi orang yang menderita TB, jadi kalau dia batuk harusnya dia harus menutup mulut ya, menutup mulutnya dengan sapu tangan atau dengan tisu ya, dan membuang tisu ini ke tempat sampah ya. Terus atau kalau nggak punya tisu atau sapu tangan, dia pakai lengan sebelah dalam. Jadi dia harus menutupi mulutnya waktu dia batuk biar dahanya tidak terpecik ke temannya seperti itu. Dan kalau bisa ya pakai pelindung masker seperti itu. Kadang kan sekarang orang kan karena udah nggak zaman COVID ya, pakai masker sekarang kan susah ya. Jadi merasa pengap lah seperti itu. Jadi memang dari penderita TB-nya sendiri harus punya komitmen bahwa saya harus selain melindungi diri saya sendiri juga melindungi orang lain seperti itu. Dan dari temannya sendiri juga kalau ada temannya yang sakit TB jangan dikucilkan, paling nggak disupport seperti itu. Atau kalau sudah tahu temannya kena TB ya paling enggak ya melindungi dirinya sendiri pakai masker seperti itu. Artinya bagi penderita sendiri juga harus tahu diri lah artinya Ya, Dok, ya. Jadi ya. bukan kok apa-apa, jadi Ya. mereka juga harus berusaha sendiri bagaimana supaya ini tidak ke yang lain kan Ya. seperti itu. Prinsipnya mungkin seperti itu Ya. ya Dok. Jadi prinsipnya seperti itu. Dok, seberapa besar sih sebenarnya masker katakanlah karena dari uraian tadi saya melihat masker nih yang paling efektif. Masker sejauh mana bisa membendung kuman TB ini, Dok? Ya hampir 100% bisa. Oke. Iya, karena kan terutama masker medis ya yang harus digunakan ya, bukan masker yang kayak kain itu ya. Iya, masker medis yang kan biasa kalau dipakai di rumah sakit lah, medis itu itu ya. kan punya perlindungan untuk sampai dia partikel yang terkecil pun dia bisa melindungi dari percikan dahak itu. Boleh dong Dok, berarti misalkan gini, bagi teman-teman yang sudah divonis TB sebenarnya yang paling gampang dan yang kira-kira mudah untuk bisa bersosialisasi adalah harus dengan menggunakan masker saja gitu loh ya. Ya bisa aja seperti aja itu seperti ya. itu, ya. Kan dia juga melindungi dirinya juga melindungi orang lain seperti itu. Tapi sebenarnya mereka nggak merasakan apa-apa ya Dok ya? Saat sudah proses pengobatan kalau 2-3 bulan sebenarnya mereka normal saja sebenarnya. Iya. Tapi memang itu tadi ya. Ya kalau memang sudah sudah kan gejala TB yang paling menularkan itu kan di bulan-bulan 2 bulan pertama itu ya. Setelah bulan berikutnya kan memang penularannya lebih kecil seperti itu. Selama dia sudah nggak ada gejala dan dia tidak batuk, tidak mengeluarkan batuk yang percikannya bisa menularkan orang lain, mungkin juga nggak pakai masker juga nggak masalah sebenarnya, karena dia sudah dalam proses pengobatan ini. Oke. Dok, boleh diceritakan dong nanti perjalanan, seingat saya kan ada banyak program kan yang support terkait dengan pengobatan TB ini. Menurut saya kan kalau nggak salah gratis ya? Ya, obat-obatnya. Nah, itu dari awal Dok, katakanlah gini, misalkan seseorang itu Terdiagnosis iya, TB ya? misalkan batuk dulu lah, begitu sebaiknya kemana dulu ini, ke puskesmas atau ke ke dokter paru, dokter Hesti, ke rumah sakit atau seperti apa Dok? Ya tergantung orangnya sih ya. Kalau dia memang dekatnya di puskesmas, kalau ada gejala TB yang misalnya batuk nggak sembuh-sembuh padahal sudah minum obat seperti ini ya monggo ke puskesmas ya, atau ke dokter praktek pribadi di tempat yang terdekat ya, biar di situ dilakukan untuk diagnosis lanjutannya. Biasanya kalau di puskesmas ya itu tadi langsung mereka sudah di screening tentang TB ini, di tes dahak tadi itu. Jadi monggo kalau mau ke puskesmas, mau ke dokter praktek pribadi, mau ke rumah sakit juga monggo dipersilahkan. Terus setelah itu kalau misalkan terdiagnosis positif TB atau TBC, ya sudah kita sudah langsung pengobatan dengan obat TB. Yang memang untuk ini kan program pemerintah, jadi pengobatan TB itu memang gratis ya, gratis. Di puskesmas bisa Dok atau harus di setingkat rumah sakit begitu? Kalau di puskesmas itu biasanya pengobatan TB yang nggak ada itu ya, maksudnya
tidak ada efek samping ya, maksudnya tidak punya penyakit yang lain, tidak punya efek samping karena obat ya. Jadi meskipun penemuannya pasien TB ini di rumah sakit, waktu misalnya saya merawat pasien rawat inap, terus ternyata positif TB dan dia tidak punya penyakit yang lain. Tidak ada efek samping yang lain, itu biasanya untuk pengobatannya kita kirim ke puskesmas karena gitu ya. Jadi di sana nanti puskesmas yang akan mengobati dan memantau selama dia pengobatan minimal 6 bulan pengobatan TB itu. Ya. Dan obat-obatnya gratis disediakan. Gratis dari pemerintah ya. Yang saya tanyakan kenapa sih dok harus 6 bulan obatnya, kayak spesifik banget lah TBC ini, kenapa harus 6 bulan? Terus setahu saya setiap hari harus konsumsi obat. Kalau misalkan 1 hari saja lupa, saya lupa itu ada apa gitu loh. Coba ada gimana? Iya. Memang kenapa harus 6 bulan ya? Karena kuman TB ini untuk membunuhnya itu memang agak lambat ya. Jadi perlu waktu. Jadi dibombardir lah. Jadi perlu waktu. Jadi nggak kayak penyakit yang lain yang 1-2 hari diobati sembuh. Jadi memang pengobatan TB ini butuh waktu karena untuk membunuh bakteri TB itu memang butuh waktu lama. Jadi proses matinya TB itu memang butuh waktu yang lama ya. Selain itu juga untuk selain juga untuk mengurangi kekambuhan ya. Terus juga untuk agar tidak terjadi resisten obat TB seperti itu. Resisten terhadap obat TB itu ya. Oke. Kenapa dok harus setiap hari itu dalam rangkaian itu? Nah, yang saya tanya kenapa itu tidak boleh bolong? Tidak boleh tidak boleh. Misalkan sehari saja katanya kan nggak boleh, harus diulang lagi nanti. Nah, iya, memang ya pengobatan TB itu kan ada ringnya ya, jadi 2 bulan pertama itu memang harus minum obat setiap hari ya. Ditakutkan kenapa? Putus obat tadi itu. Kalau putus obat nanti ditakutkan ada resistensi obat TB, itu yang kita takutkan. Jadi memang obat TB itu harus diminum setiap hari dan memang tidak boleh putus. Ya takutnya itu tadi terjadi resistensi obat TB. Kalau sampai terjadi resistensi itu justru akan ya nanti ada namanya TB-RO, resisten obat. Itu nanti pengobatannya beda lagi sama yang TB yang ini, TB yang biasa-biasa aja istilahnya, yang TB yang sensitif obat. Tapi sebenarnya saya coba ingin memotivasi teman-teman semuanya, yakinlah bahwa ini bisa diobati ya dok ya. Iya, bisa diobati. Gitu ya. Jadi jangan khawatir bahwa TB itu memang bisa diobati dan sembuh. Banyak pasien yang sudah sembuh. Oke. Melihat situasi ini harus 6 bulan minum obat dan sebagainya, berarti dukungan keluarga seperti apa ini dok? Ya memang harus ada dukungan keluarga, harus diperlukan sekali ya. Ada namanya PMO, pengawas minum obat. Iya PMO dong. jadi ingat. PMO ya. Tadi mikir dari tadi saya itu. Ya, pengawas minum obat bisa dari keluarga sendiri atau dari petugas kesehatan seperti itu. Jadi memang harus benar-benar diawasi ini pas minum obatnya. Jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa tadi itu. Oke. Saya masih akan coba dalami lagi Vin terkait dengan ini Vin, tapi kita jeda dulu sebentar ya. Kita jeda dulu sebentar dan selepas ini kita masih bersama dengan Dr. Hesti di program obsesi kita pagi hari ini masih didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo. Baik, kita lanjut lagi teman. Kita lanjutkan di sesi 2 perjalanan kita di obsesi obrolan sehat sahur dini hari bersama dengan Dr. Hesti Nila Mayasari, spesialis paru. Kita masih juga bersama dengan Kevin dan karena saya langsung aja ya Kevin ya. Iya, Pak, nanti di giliran kamu di closingnya ya. Sebenarnya ini bisa hidup normal ya dok ya di masyarakat penderita ini. Bisa. Termasuk katakan kalau misalkan itu suami istri begitu, gambaran saya nggak masalah sebenarnya dok ya? Nggak masalah. Maksudnya gimana? Enggak, maksudnya kalau misalkan suami menderita TB, nah seperti apa ini interaksi misalkan interaksi di keluarga, lebih dekat lagi interaksi bersama dengan istrinya, nggak masalah? Nggak masalah, ya itu tadi yang seperti saya utarakan tadi itu. Jadi komitmen dari orang yang penderita TB tadi harus
menjaga dirinya sendiri tadi itu ya. Jadi untuk tidak batuk sembarangan ya. Terus apa namanya, kalau bisa ya memang memakai masker untuk melindungi dirinya dan juga Perlu orang nggak lain. dibuatkan kamar khusus gitu dok? Atau ditempatkan, bukan dibuatkan lah. Kalau dibuatkan kesannya kan gimana? Ditempatkan kamar khusus selama proses pengobatan itu? Atau nggak perlu? Nggak perlu lah. Oh jadi nggak perlu ya? Nggak perlu. Jadi bisa katakanlah suami istri berkumpul satu tempat tidur, begitu nggak masalah? Ya nggak masalah, nggak apa-apa, nggak. Selama ini nggak ada untuk isolasi ya. Maksudnya nggak ada isolasi khusus untuk penderita TB. Yang penting etika batuk mungkin ya Pak Arya. Iya, tapi kalau tidur gimana, Vin? Masih harus pakai masker. Nah, Nggak hadap-hadapan mungkin ya. maksudnya apakah masih harus? Hubungan ya. Kan ini hanya batuk ya dok. Kalau ngobrol seperti biasa nggak apa-apa. Kalau memang ada sih, kalau Coba jawabannya. ngobrol itu memang ada kayak percikan. Kalau ada percikan dahak itu bisa aja dia ketularan juga bisa. Kalau selama dia masih positif TB loh ya. Jadi kan kebetulan dari percikan dahak itu. Percikan dahak ya Pak Ari, bukan air liur loh Air ya. liur. Advice-nya gimana coba dok? Apanya? Supaya bisa, pokoknya biasa. Yang penting bagaimana etika tadi ya. Kuncinya di situ tadi ya. Oke. Oke, Vin, ayo Vin. Dok, ini tentang masuk ke tema tentang berpuasa ya dok ya. Kalau untuk penderita TBC sendiri dok, apakah aman untuk berpuasa dok? Aman selama pasien itu tidak ada keluhan yang lain loh ya. Maksudnya selama pasien itu tidak ada kayak misalnya kayak efek samping obat ya. Misalnya dia mengeluh kayak mual, muntah, terus tiba-tiba mata kuning atau gatal-gatal di tubuh, itu aman-aman aja untuk puasa. Atau mungkin ada penyakit yang lain yang dia tidak memperbolehkan puasa, itu juga memang salah satu faktor ya. Jadi kalau TB yang tidak ada gangguan yang lain tuh aman-aman aja untuk puasa. Meskipun berat badannya turun dok, kan penderita TB kan tadi jenengan katakan berat badannya turun, nafsu makannya mungkin berkurang gitu kan dok. Dia berpuasa mungkin nanti kan jadi tambah turun lagi, nggak masalah ya dok? Nggak masalah, nggak ada hubungannya dengan nggak masalah. tambah kurus lagi. Iya. Nggak masalah. Dok, bagaimana pola makan yang baik dok untuk penderita TBC? Adakah makanan yang sebaiknya dihindari nggak dulu deh kalau untuk penderita TBC ini gitu? Untuk penderita TB memang diharapkan ya makan makanan yang bergizi ya. Jadi tidak ada istilahnya tidak ada pantangan ya, kecuali kalau dia punya penyakit yang lain ya. Contohnya apa? TB yang kebanyakan itu ada hubungannya dengan ada diabetes seperti itu. Kalau ada penyakit seperti itu, ada diabetes ya memang harus dikurangi yang manis-manis ya, karbohidrat seperti itu. Selama tidak ada penyakit yang menyertai, yang menyebabkan dia itu harus diet ya, itu tidak ada masalah, tidak ada pantang-pantang. Berarti untuk penderita TBC ini dok, misalnya dia ingin melakukan ibadah-ibadah seperti sholat tarawih di masjid seperti itu, atau tadarus di masjid gitu, berarti bisa ya dok ya, tapi mungkin dengan menggunakan masker seperti itu nggak? Iya, bisa. Bisa Pak Ari, Jadi tetap aman ya. Iya. Aman. Oke. Dok, saya jadi ingat, mohon maaf agak keluar sedikit aja. Iya ya. Tadi sudah sebenarnya ya. Saya sering melihat memang penderita TB itu mesti kurus begitu ya dok ya. Iya itu Mesti tadi. kurus banget gitu. Ya tadi itu yang ada penurunan berat badan, terus ada mual muntah yang menyertai gejala TB. Hubungannya sama tadi itu yang kenapa penderita TB kok terjadi penurunan berat badan. Iya. Oke. Jadi seperti itu ya memang ya. Tapi ketika nanti kumannya itu sudah mulai mati, berat badannya bisa otomatis naik lagi ya iya, dok ya? bisa. Banyak pasien-pasien yang sudah pengobatan TB itu dia berat badannya naik. Jadi dia merasa, dok saya sudah enakan, saya sudah berat badannya sudah naik, seperti itu. Jadi ya memang berproses ya. Dengan pengobatan TB dia akan bisa justru malah udah tidak ada gejala apapun, seperti itu. Dari tadi dokter belum menyinggung soal olahraga dok. Perlu nggak kayaknya ini bagi penderita TB atau nggak perlu memang? Tadi itu olahraga teratur yang untuk Bisa, boleh. mencegah, boleh, nggak apa-apa. Oh gitu ya. Iya. Oh, ada apa spesifik olahraganya mungkin buat teman-teman yang menderita TB? Ya
Nggak ada sih sebenarnya, tapi kan tergantung orangnya masing-masing. Kadang kan ada yang usia masih muda, usia tua. Jadi untuk olahraga pun tergantung tergantung dari usianya ya. dari Tapi kondisi prinsipnya olahraga memang masing-masing. harus diimbangi dengan olahraga begitu. bisa untuk ya menjaga kondisi tubuhnya itu. Dok, penderita TBC yang pengobatannya sudah tuntas nih dok, sudah sembuh. Apakah masih ada kemungkinan dia kedepannya ini terkena TBC lagi dok? Nih. Bisa, dia bisa ketularan lagi. Namanya TB relapse. Jadi penderita TB bisa menderita TB lagi kalau dia ketularan orang yang sakit TB lagi. Persentasenya sama dengan yang lain atau mungkin lebih tinggi atau lebih rendah? Ya mungkin lebih lebih rendah ya daripada TB yang karena tubuh sudah mengenali kumannya nih. Wah, ini kuman yang kemarin nih, dia masuk lagi nih. Iya. Memang kalau ditemukan itu untuk yang TB yang relapse itu lebih kecil daripada TB yang awal-awal ditemukan ya. Seperti itu. Apakah TB relapse itu nanti gejalanya akan semakin parah dok? Atau ya sama aja sama TB yang sebelumnya? Ya kalau dilihat gejalanya memang kalau dilihat lebih parah ya, apalagi kalau dilihat dari foto ronsennya ya. Karena kan dia TB itu kalau di foto ronsen kan memang ada yang dia maksudnya sembuh tanpa meninggalkan bekas ya. Ada yang sembuh dengan meninggalkan bekas. Jadi foto toraknya kalau di foto ada yang bersih seperti itu, ada yang ada bekasnya ya. Jadi kayak misalnya yang TB yang tidak aktif tuh ada jaringan sikatrik, ada fibrosis, ada namanya atretaksis ya, ada sampai namanya distreit lung itu, jadi parunya itu ya sudah memang rusak seperti itu. Kalau dia terkena TB lagi ya akan semakin tambah berat. Itu berarti gambarannya kalau dibandingkan dengan paru-paru normal di foto ronsen itu seperti apa dok? Mungkin kalau yang TB ada apanya gitu dok? Kalau paru normal kan foto toraks jelas normal ya, maksudnya parunya bersih ya. Kalau di pasien TB bisa ditemukan ada namanya infiltrat ya, terus ada namanya efusi pleura atau cairan di paru ya, ada namanya kavitas itu kayak gambaran apa ya, di foto toraks kelihatan kayak lingkaran seperti itu. Bukan yang kayak putih, ada ya kayak namanya putih-putih kayak kabut itu bukan ya dok ya? Ya sama miliar bisa ya, namanya kayak kabut itu dinamakan TB miliar biasanya. Terus ada konsolidasi itu kayak ya gambaran putih-putih di paru seperti itu. Dok, untuk TB yang lain tadi itu menular nggak dok? Enggak, kalau TB ekstra paru tidak menular karena dia kan enggak batuk. Karena penularannya lewat darah. Penanganannya gimana? Sama nggak? Sama, pengobatannya juga lama, tapi memang juga lama juga. Kata misalnya TB tulang gitu juga. Iya, sama, obatnya sama dengan TB paru, tapi untuk durasinya dia lebih panjang. Kalau bisa TB paru minimal kan 6 bulan. Dia TB di luar paru atau ekstra paru itu dia minimal 9 bulan lah. Oke. Tambah lama ya dok ya? Iya. Apalagi kalau TB tulang bisa setahun, 12 bulan. Dan itu setiap hari harus mengkonsumsi obat ya dok? Iya. Padahal nggak batuk loh ya itu ya? Enggak, makanya orang... Kalau TB tulang terus cuma nyeri aja gitu? Iya, ya nyeri, mungkin ada benjolan di sendi kayak gitu, gitu ya? bisa. Oh, jauh lebih lama ya? Itu tidak ya? perlu dioperasi ya dok, benjolannya itu nanti bisa kempes sendiri saat kumannya? Iya, kebanyakan memang kalau karena TB ya pengobatannya dikasih obat TB. Oke, menarik. Dok, bagaimana panduan minum obat bagi penderita TBC selama berpuasa pada bulan Ramadan dok? Apakah sama dengan sebelum berpuasa dok? Ya memang kalau sebelum berpuasa minum obat TB kan lebih baik di waktu pagi hari sebelum sarapan ya, atau 2 jam setelah makan. Kalau memang waktu puasa minumnya biasa diganti, biasanya sebelum sahur atau sudah sahur seperti itu. Atau memang kadang pasien itu merasa kok saya mual gitu ya, jadi bisa minumnya malam hari sebelum tidur juga bisa. Bisa emang diganti langsung gitu dok? Misalkan sebelum puasa kemarin katakanlah kita terbiasa pagi, terus kemudian setelah puasa ini kita ganti nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, tapi yang penting hari itu harus. Iya. Oh, bukan di waktunya ya dok ya, tidak.
Ya memang waktunya kan harus sama, tapi kalau karena puasa ya Ya bisa nggak diganti, apa-apa tapi ya. kan waktunya Oke. sama seperti itu. Ada alasan khusus atau tidak dok? Kenapa pengobatan minum obat TB itu sebaiknya pagi dok? Ya memang harus dalam perut kosong ya, biar tidak obat TB itu tidak berinteraksi dengan makanan karena akan mengurangi keefektivitasan obat TB itu ya. Ya. Nah, Dok, sekarang bagi kita yang sehat-sehat kayak gini nih, bagaimana supaya kita tidak terkena TB, Dok? Ya, Atau kita juga harus memproteksi juga ya? Kita harus pakai masker juga nih. Ya, Gitu yang ya. saya juga harus pakai masker ya. Nah, gitu maksud Ya saya. masker kan tergantung juga di mana tempatnya ya. Paling enggak ya kita jaga kondisi tubuh lah. Maksudnya biar tetap sehat, yaitu makan yang bergizi, olahraga yang teratur seperti itu, Mas. Oh, jadi standar saja, yang penting tubuh kita sehat, insya Allah tubuh kita akan Ya. memproteksi lah Ya. dari banyak hal ya. Ya. Oke, masih ada, Vin? Sebentar, saya lihat lagi ya Oh, Pak kamu Ari. lihat lagi ya deh. Kalau kamu lihat lagi ya, sambil melihat saya ingatkan juga teman-teman semuanya yang pagi hari ini belum menikmati sahur, silahkan segera nikmati sahur Anda bersama dengan keluarga, dan saya selalu mengingatkan jangan lupa untuk berdoa melaksanakan ibadah puasa esok hari. Karena kenapa ini teman-teman barangkali Bu Dr. Hesti juga kok kenapa ini sering diingatkan? Karena memang saya sudah diminta ini Vin, sama teman-teman sama Mas Boy harus diingatkan terus loh Mas. Saya sering kelupaan kalau enggak. Nah kayak gitu, makanya saya melaksanakan permintaan teman-teman semuanya yang minta selalu diingatkan, ya akhirnya kita ingatkan aja. Masih ada nggak? Kalau nggak kita tutup aja. Iya Pak Ari, sekali lagi kita ingatin ya Pak Ari, kalau tanggal 24 Maret ini diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia. Jadi Indonesia ini masih menempati nomor 2 tuberkulosis paling banyak di dunia. Nomor satunya tadi India. ya dok ya, nomor Iya. 1 India, Itu nomor 2 Indonesia. Sama-sama padatnya itu. Benar dong ya. Karena padat penduduk. Berarti apakah TBC ini lebih banyak Sama berkembang di SDM-nya. negara berkembang dok? Ya memang kenyataannya seperti itu. Ternyata seperti itu ya. Iya, kenyataannya Negara-negara seperti yang itu, ya. berkembang dengan penduduk yang padat, lebih padat. ya. Di RSUM sendiri seperti apa dok ini? Barangkali Pasien-pasien TB apakah juga banyak dok? termasuk penanganannya, termasuk peralatannya yang support terkait dengan paru-paruan seperti apa ini? Ya kalau di RSUM sendiri memang untuk penanganannya kalau kita sudah menemukan kasus TB, ya memang itu tadi pengobatannya kita kirim ke Sesuaikan puskesmas ya. Oke. sesuai dengan apa yang pemerintah canangkan ya. Seperti itu. Apalagi di era BPJS seperti ini. Jadi BPJS mintanya kalau TB yang tidak ada efek samping obat apa-apa, tidak ada komorbid, itu pengobatannya di puskesmas. Seperti, ya. Dan gratis kan dok ya? Gratis, tis kan itu. gratis. Oke. Ya. Baik dokter, terima kasih pagi ini sudah menemani kita di sahur kita di program Obsesi ini, obrolan sehat sahur dini hari bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai closing kita 2 hari ini, Dr. Hesti? Oh, iya. Apa ini? Untuk mengingatkan kembali kepada pasien-pasien yang menderita tuberkulosis ya, jangan khawatir bahwa TB itu bisa disembuhkan. Dan ingat harus minum obat secara teratur dan disiplin ya. Jadi untuk menghindari juga biar tidak terjadi penularan yang lebih banyak di masyarakat, seperti itu aja. Baik, terima kasih dokter sudah bersama dengan kita. Kevin, terima kasih. Sama-sama, Sebaiknya Pak kamu Ari. yang nutup yang ini, ya? Ya baik. Iya. Terima kasih banyak untuk para pendengar Obsesi. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Hesti ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan seperti kata Dr. Hesti ya, jangan khawatir untuk pasien tuberkulosis karena pasti bisa disembuhkan dengan pengobatan yang Ya. teratur dan rutin. Saya Kevin dan juga Pak Ari, Saya Ari. dan juga Dr. Hesti, spesialis paru dari RSU Muhammadiyah Ponorogo, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.